알겠습니다. 공부 열심히 해. 야, 폭행이나 묻지마 살인 등과 같은 원한이나 채무 등과 같은 나가라! 지금부터 새끼를 무조건 잡는다. Halo semuanya, selamat datang di channel Son Semok Film bersama Om Gudel si beban keluarga. Gimana nih yang pada nganggur? Enak? Kagak enak kan? Sama sumpah kagak enak. Tapi tetap semangat, kita harus dapat kerja pokoknya ya, amin. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Gangster, The Cop, The Devil yang rilis tahun 2019. Menceritakan tentang seorang psikopat yang apes karena telah berurusan dengan bos gangster yang paling berbahaya. Alhasil membuat si psikopat itu harus diburu. Ini bikin gregetan film sumpah. Jadi bagaimanakah ketua gangster itu akan memberikan pelajaran kepada si psikopat Dajjal ini? Oke, tanpa berbasa bacot, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya tabrakan antara dua mobil pada malam hari di jalan yang sepi. Lalu pengendara masing-masing mobil pun keluar untuk menyelesaikan permasalahan itu. Namun saat salah satu pengendara itu sedang memotret nomor plat mobilnya agar mendapatkan asuransi, tiba-tiba orang yang menabraknya itu langsung menikamnya dari belakang, hingga membawanya ke dalam mobil untuk kemudian dibunuh dengan sangat sadis. Orang itu ternyata adalah seorang psikopat yang bernama Kang Hyung. Dan film The Cop The Devil ini pun dimulai. Cerita kemudian berlanjut dengan memperlihatkan para anggota polisi yang sedang dalam perjalanan untuk menuju ke tempat kejadian. Polisi ini bernama Tae-soo bersama dengan rekannya yang bernama Dong-sol. Akan tetapi karena keadaan jalan saat itu sedang macet parah, membuat perjalanan mereka menjadi terhambat. Bahkan karena sirene polisi yang terpasang di mobilnya itu tidak diperdulikan oleh pengendara lain, Tae-soo pun langsung merasa kesal. Saat di dalam mobil, ia tidak sengaja melihat para gangster yang sedang ada di depan tempat permainan judi. Ia lalu menghampiri mereka dan masuk ke dalam tempat itu. Dan di sana ia membuat kekacauan karena para gangster di situ yang menghalanginya untuk masuk. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pria bertato yang sedang berlatih, di mana orang ini adalah seorang bos gangster yang bernama Dong-soo. Dong-soo ini adalah ketua gangster yang sangat ditakuti di wilayah kota itu. Tak lama kemudian datang orang kepercayaannya yang bernama Oh Seong yang memberitahu bahwa Tae-soo sedang membuat kekacauan lagi di tempat bisnisnya. Mendengar hal itu, Dong-soo yang sedikit marah ini lalu menghentikan latihannya. Dan ternyata samsak tinju yang dipakai latihan sama Dong-soo ini ada orang di dalamnya cuy. Gila kan? Sebelum pergi, Dong-soo ini menghubungi seorang komandan kepolisian yang bernama Hobong. Dong-soo kemudian memintanya untuk menghentikan Tae-soo yang sedang membuat kekacauan. Dan ternyata Dong-soo ini selalu menyuap Hobong agar tidak ada polisi yang berani mengganggu bisnisnya. Mendengar hal itu, Hobong pun langsung menghubungi Tae-soo dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Dan kemudian segera menyelesaikan tugas penyelidikannya. Cerita kemudian berlanjut dengan Tae-soo yang sudah sampai di tempat kejadian yang diantar oleh anak buah dari Dong-soo. Dalam penyelidikannya ini, ia menemukan sebuah goresan di belakang mobil si korban. Lalu ia memanggil rekan setimnya yang bernama Si Yojin dan memperlihatkan goresan di mobil tersebut. Setelah menganalisa, mereka pun menyimpulkan bahwa kasus ini adalah pembunuhan yang sama persis dengan kejadian sebelumnya, yaitu dengan kasus si pembunuh yang menabrak mobil dari korbannya dulu dari belakang. Di tempat lain terlihat Dong-soo yang sedang berunding dengan lawan bisnisnya yang bernama Sang-do, di mana Sang-do ini juga merupakan ketua gangster sebelah yang menginginkan sebagian dari wilayah kekuasaan Dong-soo. Meski begitu, Dong-soo ini masih memperlakukan Sang-do dengan sopan. Di sisi lain, Oh Song yang tidak terima bosnya diperlakukan seperti itu langsung membentak Sang-do. Namun orang kepercayaannya Sang-do yang bernama Monsi nampaknya juga tidak terima bosnya dibentak dan palah nyolot. Bahkan mereka ini hampir saja gelut. Melihat hal itu, Dong-soo langsung menghajar Oh Song. Lalu mencabut giginya Monsi, kemudian memasukkannya ke dalam gelasnya Sang-do.
Yang tentu saja hal itu langsung membuat Sang-do kicep. Lalu Dongso menyuruh Sang-do untuk meminum ciu di gelasnya itu, yang ada gigi anak buahnya itu. Setelah itu Dongso mengajak Sang-do untuk berdamai dan tidak lagi saling mengganggu atas wilayah masing-masing. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan para polisi yang sedang rapat dan sedang menyelidiki tentang kasus pembunuhan tadi. Yang ternyata hasil rapatnya itu adalah Hobong yang menyimpulkan jika motif dari kasus pembunuhan itu adalah sebuah perampokan. Namun Tae-suk membantahnya. Lalu ia memberikan sebuah bukti yang telah ia dapatkan, yaitu sebuah foto goresan yang ada di setiap mobil korban. Selain kasus ini adalah memang sudah direncanakan, ia juga sangat yakin jika ini adalah sebuah pembunuhan berantai. Karena memang di setiap kejadian, pelaku selaku psikopat itu selalu menabrakkan mobilnya terlebih dahulu, sebelum akhirnya membunuh si korban dengan sebuah pisau, seperti di kasus-kasus sebelumnya. Akan tetapi, pendapatnya itu selalu ditolak oleh Hobong, yang pada akhirnya hal itu membuat Tae-suk memilih untuk menyelidiki kasus itu sendiri. Shin kemudian berpindah ke tempat Dongso yang sedang bersiap untuk pulang. Setelah perundingannya dengan ketua gangster lain telah selesai. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Menyadari ada yang tidak beres, Dongso pun segera turun dari mobilnya. Namun tanpa ia ketahui, ternyata orang yang menabraknya itu adalah Kang Hyung, psikopat yang akan membunuhnya. Akan tetapi di sini Dongso tidak memperpanjang masalahnya dan menyuruhnya untuk pergi. Namun saat Dongso akan masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba psikopat laknat itu menikamnya dari belakang. Namun sepertinya psikopat ini memilih target yang salah, dan mereka berdua pun gelut. Terlihat Dongso yang terkena beberapa kali tusukan, namun ia masih bisa melawan dan berhasil menusuk psikopat itu di dadanya. Hingga akhirnya psikopat yang merasa terdesak itu pun memutuskan untuk kabur dengan menabrak Dongso hingga tak sadarkan diri. Dan karena kejadian itu, Dongso harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah dokter melakukan operasi, Dongso pun untungnya masih berhasil selamat. Bersamaan dengan hal itu, semua anak buah Dongso menyerang gengnya Sang-do, karena mereka semua mengira jika Sang-do lah otak dari penyerangan kepada bosnya itu. Shin kemudian berpindah ke tempat Kang Hyung, si psikopat yang nampaknya kabur sampai ke pedesaan terpencil. Di dalam mobilnya itu, ia menjahit lukanya sendiri. Dan tak hanya itu saja, bahkan si psikopat Dajjal ini masih sempat-sempatnya ngebunuh kakek-kakek yang kebetulan sedang berada di sana. Di keesokan harinya, Dongso yang telah sadar lalu memanggil Oh Song, tangan kanannya. Di sini ia memberitahu Oh Song tentang penusukan itu bukanlah ulah dari Sang-do. Tak lama setelah itu, Tae-suk datang untuk menjenguknya. Akan tetapi di sana ia malah mengejek Dongso, ketua gangster yang paling ditakuti tapi hampir saja dibunuh oleh seorang psikopat. Dan ternyata kejadian itu berpengaruh besar terhadap kekuasaannya, di mana ternyata gangster lain mulai berulah dengan merebut beberapa daerah kekuasaannya. Setelah itu Tae-suk pergi dari sana dan mulai menyelidiki mobil yang dipakai Dongso waktu kejadian. Di sini ia menemukan lagi goresan di belakang mobilnya, dan itu sama persis dengan kejadian pembunuhan sebelumnya. Kemudian ia melaporkan kepada atasannya yaitu Hobong, dan kini pendapatnya mulai diterima setelah mengetahui bahwa psikopat itu hampir membunuh Dongso. Kemudian mereka semua menyimpulkan bahwa ini adalah modus pembunuhan random, karena psikopat itu berani-beraninya akan membunuh seorang Dongso, ketua gangster paling berbahaya. Kembali ke tempat Dongso yang ditemui oleh Sang-do, diketahui jika saat Dongso sedang berada di rumah sakit, dengan diam-diam Sang-do telah berhasil mengambil beberapa wilayah kekuasaannya dan juga mengambil para investornya. Akan tetapi di sini Dongso terlihat begitu tenang. Meski begitu, di dalam pikiran dan hati Dongso ini ada rencana akan membalas dendam dan mengambil kembali wilayahnya. Pada malam harinya kita diperlihatkan dengan Kang Hyung, si psikopat yang berencana akan membunuh seorang pengemudi truk yang sedang menelpon di jalan. Ia pun segera membunuhnya dan kemudian membawa mobil truk itu.
Akan tetapi di dalam mobil itu masih ada teman dari si korban yang baru bangun dari tidur. Dan si psikopat itu pun juga langsung membunuh pria malang itu. Hingga pisau itu tak sengaja terjatuh di jalan. Cerita kemudian berpindah ke tempat Dongso yang menyewa seorang pelukis sketsa wajah. Setelah sketsa itu selesai, ia mulai menggerakkan semua anak buahnya untuk mencari orang yang membunuhnya itu. Ya, si psikopat Dajjal itu. Tak lama kemudian, terlihat Taesuk yang kembali lagi menemui Dongso, yang meminta informasi dari Dongso. Ia juga mengajak bekerja sama untuk menangkap si psikopat itu. Akan tetapi tawarannya itu ditolak mentah-mentah, karena Dongso yang menginginkan si psikopat itu mati di tangannya. Pada malam harinya, Oh Sung memberikan pisau Kang Hyung yang ditemukannya di jalan. Dan ia juga berhasil membawa mobil si psikopat itu, lalu dibawa ke markas besar untuk diselidiki. Mendengar hal itu, Dongso lalu menghubungi Taesuk untuk bertemu di markasnya. Di sana, mereka berdua kini bersepakat untuk bekerja sama dan menangkap si psikopat pembunuh berantai itu. Dongso juga akan mengirimkan anak buahnya untuk membantu penyelidikannya agar bisa lebih mudah. Dan kini, Taesuk juga mendapatkan titik terang setelah Dongso memberikan sketsa wajah. Namun, meski Dongso ini bersedia bekerja sama dengan polisi, akan tetapi rencana sebenarnya ia hanya bekerja sama untuk menemukan si psikopat itu. Dan tentu saja Dongso ini ada rencana lain, yaitu mengkhianati para polisi itu untuk kemudian memberikan pelajaran kepada si psikopat itu dengan caranya sendiri. 이 새끼가 우냐우냐 해가지고 경찰을 가지고